Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada uang mudah. Hidup itu butuh perjuangan. Merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan dengan matahari misalnya, yang untuk sampai ke puncak di siang hari harus melewati 6 jam lamanya. Untuk 1 bulan memerlukan waktu 30 hari. Semuanya berjalan dengan pelan tapi pasti. Yang terpenting terus berjuang. Jika Anda merasa perlu motivasi untuk belajar bagaimana proses itu menjadi hal yang sangat penting, sangat vital, saya sajikan 20 video penting yang akan membakar semangat Anda dan juga memberikan banyak ilmu. Silakan simak. Kalau jalannya cuma lurus dan mulus, terus apa tantangannya? Ingat kawan, hal-hal hebat butuh perjuangan yang hebat. Jangan menyerah. Ya Allah Gusti, eta nu usahanya nepikeun ka kitu-kituna melaan anak pamajikan. Cing salamet mudah-mudahan we atuh anu di bumi cing satianya ka dan ninggal usahana oge ni eta mah non nepikeun kana rohkeun nyawa atuh. Ari kitu-kitu teuing ya Allah. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Teruslah bekerja keras teman. Ingat, ada derajat yang harus kita angkat dan ada hinaan yang harus kita buktikan. Jadilah wanita mandiri, karena tempat terkuat untuk berdiri hanyalah kaki kita sendiri. Kerja nggak mau, bangun siang, malas-malasan, nggak pernah capai target, tapi dijawab semua akan indah pada waktunya. Sepertinya kamu sudah nggak cocok lagi hidup di dunia. Banyak orang pengen sukses di usia muda, tapi pekerjaan kecil aja masih ditunda-tunda. Ingat, semua hal yang besar berasal dari yang kecil. Jangan jadi orang yang pengen punya segalanya, tapi usaha cuma seadanya. Bukan maksud untuk ikut campur, tapi lebih baik kita sekarang tempur daripada akhirnya kita berujung hancur. Cabut. 5 pelajaran terpenting dalam hidup. Yang pertama, hidup tidak pernah semakin mudah. Kitalah yang harus bertambah kuat. Yang kedua, jangan suka menyalahkan orang lain atas hidupmu, karena hidupmu adalah tanggung jawabmu 100%. Yang ketiga, apa yang kamu lihat di sosial media itu tidak nyata, jadi kamu jangan terlalu baper dibuatnya. Yang keempat, sukses itu tidak akan menunggu moodmu. Jika kamu lambat, maka kamu akan tertinggal. Yang kelima, kamu tidak akan mempelajari tentang uang dan cara menjadi kaya di sekolah. Jadi, pelajarilah skill lain di luar pelajaran sekolah. Belajar dan teruslah belajar. Semoga bermanfaat dan follow saya untuk tips berikutnya. 7 habit orang-orang paling produktif dan sukses sedunia. Gak main HP di pagi hari supaya bisa fokus ke diri sendiri dan bukan ke kehidupan orang lain. Gak nunda-nunda hal penting supaya gak numpuk dan nanti bikin stres sendiri. Ngerjain hal-hal berdasarkan skala prioritas supaya tahu yang mana yang penting dan fokus ke yang terpenting. Limit decision fatigue supaya gak terlalu banyak pilihan dan kehabisan energi dan kewalahan untuk memilih pilihan yang terlalu banyak. Libur dan istirahat cukup karena mereka tahu kalau tanpa istirahat yang cukup nggak akan bisa bekerja optimal. Olahraga rutin, karena dengan olahraga kita jadi seger, jadi good mood, dan feels good aja.
Bikin schedule harian, pakai namanya time blocking. Kalau gue sendiri pakai Google Calendar supaya kita bisa menata hidup kita dengan intensi yang baik dan bisa mengoptimalkan setiap detik dari kehidupan kita. Jangan lupa follow gue supaya nggak ketinggalan tips produktivitas lain. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Itu rumus bekerja yang paling keren. Jadi orang banyak bekerja karena tidak mencintai, dia hanya kepaksa. Orang-orang yang pindah-pindah itu dia tidak punya motivasi yang kuat, kan dia tidak mencintai pekerjaan. Makanya love your life and life will love you back, kira-kira gitu. Cintai kehidupanmu, pasti kehidupan akan balik mencintai. Karena gini, kalau wajahmu tidak tampan, kamu harus mapan. Karena dengan mapan, wajahmu termaafkan. Apa itu zona nyaman? Zona di mana kita sudah merasa terbiasa dengan sistem yang lama, terbiasa dengan cara yang lama, terbiasa dengan pola sales dan marketing yang lama, termasuk terbiasa dengan pola pikir lama, mental yang lama. Waktu kita mau maju, kita harus berani keluar dari comfort zone menuju learning zone, ya, atau zona pembelajaran. Di sini pasti tidak nyaman, belajar hal baru, belajar produk baru, belajar sistem baru, belajar inovasi baru, belajar strategi baru. Gak nyaman, pusing kadang-kadang. Kalau kita pusing karena keluar dari comfort zone, itu tanda-tanda kita mau masuk di zona pertumbuhan. Karena Anda harus ingat baik-baik, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Sama, dalam hidup seperti itu. Mau grow, mau berkembang, keluar dari comfort zone, belajar hal baru, bertumbuh, dari situlah Anda baru bisa masuk yang namanya zona. Pada dasarnya, semua hal itu perlu mengalami kehancuran, perlu mengalami titik terendah. Dan kadang kehancuran itu perlu supaya kita bisa mengatur ulang kembali. Seringkali kehancuran itu buat saya adalah proses pembentukan. Sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah kekacauan, padahal itu adalah proses menuju perbaikan. Ya, proses pembentukan. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Ini bongkahan besi senilai Rp75.000. Diubah jadi sepatu kuda, harganya jadi Rp180.000. Diubah jadi jarum khusus, harganya jadi Rp53 juta. Diubah jadi penyeimbang jam khusus, harganya jadi 4,5 M. Intinya, nilai kamu ditentukan oleh bagaimana kamu bisa mengupgrade dirimu. So, upgrade yourself. Belajar dari Charlie Chaplin. Selama hidupnya, Charlie Chaplin itu meninggalkan 4 pernyataan yang mendunia. Dengarkan, siapa tahu kamu bisa belajar darinya. Yang pertama, gak ada yang abadi di dunia ini. Masalah kita pun tidak. Yang kedua, saya suka berjalan di tengah hujan, karena tidak ada yang bisa melihat air mata saya. Yang ketiga, sebuah hari tanpa tertawa adalah hari yang tidak berguna. Dan yang keempat, 6 dokter terbaik di dunia ini adalah matahari, olahraga, istirahat, pola makan, harga diri, dan teman. Melelahkan. Blinding, flashing white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes,
ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky